Selamat datang di Lintas Harta Tech in 5. Setelah episode sebelumnya kita membahas tentang cooling system. Nah, di episode 4 ini kita akan membahas lebih dalam tentang DCIM, Data Center Monitoring, dan Security System di Data Center. Ya, Mas Noval ya, jadi pertama kita bahas DCIM dulu kali ya. Iya, betul. DCIM itu sebenarnya apa sih? Jadi DCIM itu merupakan kepanjangan dari Data Center Infrastructure Monitoring. Jadi itu merupakan sebuah tools yang digunakan untuk memonitor perangkat-perangkat kritikal yang ada di data center, Mas Rozi. Seperti itu. Oke. Terus emang sepenting apa ya kalau data center tuh harus punya DCIM gitu? Ya, jadi memang DCIM ini sangat penting ya, cukup kritikal juga di data center. Itu meliputi ada 3 fungsi. Yang pertama itu sebagai menjaga memonitor parameter-parameter power ataupun temperatur yang ada di perangkat kritikal data center. Yang kedua itu juga sebagai notifikasi atau alarm jika ada insiden-insiden pada perangkat-perangkat data center yang kritikal. Yang ketiga itu untuk sebagai report dan analisis hasil monitoring yang ada di DCIM tersebut. Seperti itu, Mas Rozi. DCIM berarti kita monitor gitu ya. Betul. Kira-kira apa aja sih yang dimonitor biasanya di data center? Mungkin bisa digambarkan. Oke, baik, akan saya gambarkan. Ya, baik. Jadi DCIM ini terdiri atas 3 komponen yang besar ya. Kita dapat memonitor pertama dari power. Power itu pastikan di dalamnya ada perangkat-perangkat kritikal seperti UPS dan juga genset serta panel-panel yang ada di dalamnya. Kita akan bisa melihat di dalam DCIM tersebut. Lalu kedua ini cooling. Jadi cooling ini untuk kita melihat di dalamnya itu ada chiller, crack, PAC, dan juga perhitungan temperatur dan humidity di lokasi rak depan atau rak di belakang gitu. Jadi sehingga kita mengetahui ya berapa sih temperatur dan humidity-nya, apakah sesuai dengan parameter yang kita sudah tetapkan. Ketiga, yaitu adalah capacity management, di mana kita di sini akan bisa melihat juga bagaimana sih konfigurasi di dalam rak, sehingga kita dapat melihat nih forecast ke depannya apakah kita perlu penambahan rak atau kita harus perlu penambahan lokasi seperti itu di dalamnya DCIM, sehingga kita dapat memonitor ketiga hal ini. Seperti itu, Mas Rozi. Termasuk mungkin untuk menghitung pemakaian power berapa, U-nya berapa yang terpakai gitu ya? Betul sekali. Oke. Betul sekali. Oke, Mas, itu tentang DCIM. Sekarang kita beralih ke security system. Security system di data center itu kira-kira apa yang mandatory harus ada untuk secure data center itu? Iya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa data center itu kan menyimpan data-data yang sangat penting gitu ya untuk suatu perusahaan, di mana kita juga harus menjaga secara fisikalnya agar data-data yang kita simpan itu juga dapat terjaga dengan aman. Begitu, Mas Rozi. Oke, terus apa? Kira-kira apa aja sih isinya kalau kita security yang harus ada di data center? Oke, baik. Coba saya akan gambarkan. Oke, baik. Jadi secara garis besar untuk di data center itu ada 3 komponen untuk menjaga physical data center. Yang pertama itu ada CCTV. Jadi memang CCTV ini untuk membackup ya segala aktivitas yang ada di dalam data center itu agar dapat terjaga. Biasanya kalau kita punya standar itu ada standar PCI DSS di mana dia harus ada 90 hari backup gitu ya, hari backup untuk dapat melihat rekaman-rekaman 90 hari sebelumnya. Seperti itu. Lalu yang kedua ini ada access control. Jadi di access control ini berdasarkan bisa menggunakan access card. Jadi access cardnya ini memiliki role ya. Jadi masing-masing personel ini memiliki access card untuk bisa masuk ke dalam lokasi-lokasi data hall atau lokasi-lokasi perangkat kritikal seperti UPS, genset dan lainnya. Jadi nggak bisa tuh semuanya orang bisa masuk sembarangan ke dalam lokasi data center, Mas Rozi. Jadi lalu yang ketiga ini merupakan security personal ya. Jadi security personal ini cukup wajar ya, banyak juga di gedung-gedung biasa itu digunakan untuk mempatroli untuk sekitar data center aja, menjaga agar lingkungan sekitar data center itu dapat tetap terjaga dan aman dari gangguan-gangguan secara fisikal. Seperti itu sih, Mas. Oke. Jadi kalau kita simpulkan ya berarti di sini yang penting ada sistem ini dan yang pasti harus dijaga 24/7 ya. Betul sekali. Jadi harus ada orangnya yang menjaga data center itu dengan tools-tools yang ada seperti ini untuk menjaganya 24/7 agar tetap aman sepanjang waktu gitu ya. Betul sekali, Mas. Ya, Mas Noval, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik. Touch 5 minutes, sampai jumpa di episode selanjutnya.